India menghentikan sementara ekspor berasnya mulai pekan ketiga bulan Juli lalu. New Delhi beralasan pelarangan ekspor beras non-basmati itu untuk meredam kenaikan harga di pasar domestik. Kementerian Urusan Konsumen Pangan dan Distribusi Umum India 20 Juli 2023 mengatakan bahwa setahun terakhir harga beras di India telah meningkat lebih dari 11%. 3 bulan terakhir sejak April 2023 harga beras domestik pun naik 3%. Keputusan India itu berdampak luas. Penghentian ekspor mereka membuat kekosongan sekitar 9,5 juta ton beras di level global. Jumlah ini setara dengan 1/5 dari total ekspor beras global. Ini menjadi tekanan baru bagi ketersediaan pangan global, terutama bagi negara-negara Afrika. Ketahanan pangan negara-negara itu sebelumnya telah terancam setelah Rusia keluar dari perjanjian yang memungkinkan Ukraina mengekspor biji-bijian. Larangan ekspor beras non-basmati dari India telah menciptakan efek domino. Sejumlah negara produsen juga melarang ekspor produk mereka ke pasar global. Harga beras di Vietnam juga sudah naik, kenaikannya menyentuh harga tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Sementara Thailand juga enggan melepas beras mereka ke pasar global. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah hal ini berdampak pada harga beras di Indonesia? Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, harga beras medium nasional sepanjang Januari hingga Maret 2023 ada di kisaran Rp11.000, lalu merangkak naik di April hingga Juni di kisaran Rp12.000. Berdasarkan peta global produksi dan konsumsi beras, data Kementerian Pertanian Amerika Serikat USDA menyebut, produsen beras terbesar global yaitu Cina dengan produktivitas sebesar 148,3 juta ton, diikuti India 122,27 juta ton, Indonesia 35,3 juta ton, Bangladesh 34,52 juta ton, Vietnam 27,38 juta ton, dan Thailand 19,3 juta ton. Adapun negara dengan kebutuhan beras terbanyak yaitu Cina sebesar 154,89 juta ton, India 103,5 juta ton, Vietnam 73,34 juta ton, Bangladesh 36,7 juta ton, dan Indonesia 35,6 juta ton. Isu ketahanan pangan sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir. Selain beras, pemerintah memfokuskan pada 6 pangan lokal sumber karbohidrat non-beras, yakni ubi kayu, jagung, pisang, kentang, sagu, dan sorghum. Bahkan pada 2020, Kementerian Pertanian meluncurkan program bantuan benih sorghum. Kementan mencanangkan budidaya sorghum seluas 15.000 hektar pada 2022, serta 115.000 hektar pada 2023, dan 150 hektar pada 2024. Namun program ini tak lagi terdengar kelanjutannya. Di sisi lain, pemerintah menyiapkan jaring pengaman ketahanan pangan jangka panjang melalui food estate di sejumlah wilayah, salah satunya di Papua seluas 1,2 juta hektar.